Kalau untuk ayam kampung, telur ayam kampung, DW Farm menjual 10.000 3. Nah, kalau untuk telur yang fertil itu per butirnya 5.000. Kalau untuk ayam pulet, DW Farm biasanya menjual 100.000 per ekor. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, nama saya Dewi Apriani, saya adalah founder dari DW Farm. DW Farm ini sebenarnya konsepnya adalah ternak ayam kampung, tapi lebih kepada ketahanan pangan pada awalnya. DW Farm berlokasi di Cibinong, Kabupaten Bogor. Saya bekerja di tahun 2016, itu saya pernah berkomunikasi dengan atasan saya, senior saya, berdiskusi tentang 10 sampai 20 tahun ke depan. Yang artinya dijelaskan bahwa teknologi dan juga listrik itu akan punah. Jadi artinya saya di masa muda, 10 tahun sebelumnya, itu saya fokus untuk mengumpulkan dana dan saya langsung beralih ke dunia peternakan juga pertanian. Kenapa? Karena ketahanan pangan ini berkaitan dengan keberlangsungan makhluk hidup, baik manusianya maupun tanaman dan juga hewan. Jadi artinya segala sesuatu yang hidup itu tidak akan punah. Kalau untuk menjalankan peternakan ini, motivasi pertama adalah untuk ketahanan pangan mandiri. Jadi untuk meminimalisir belanja harian, mingguan, bahkan bulanan. Yang pertama kali di DW Farm bentuk adalah dari sisi protein hewaninya. Karena kan bagaimanapun juga dari budget dapur, protein hewani ini lebih banyak memakan biaya. Awalnya adalah untuk ketahanan pangan mandiri keluarga saya pribadi ya. Nah kemudian seiring berjalannya waktu ternyata lebihnya itu bisa dijual baik dari telur, anak ayam maupun daging ayamnya, tapi dalam bentuk hidup bukan karkas. Nah ketika banyak permintaan dari hal-hal yang sederhana hanya melalui WhatsApp, status gitu ya. Kemudian banyak permintaan barulah expand lebih besar lagi dan yang mana menarik gitu ya, menarik keluarga dari orang tua itu untuk ikut bekerja sama. Selain ketahanan pangan mandiri, bisa juga untuk pendapatan sehari-hari. Perjalanannya pasti nggak mudah ya, karena memang harus banyak belajar. Jadi memang waktu momen saya pribadi itu resign dari kantor selama 3 bulan, saya memang fokus belajar tentang ayam. Dulu memang saya ada background di peternakan kemitraan ayam broiler. Nah jadi segala sesuatu yang ada ilmunya di sana itu saya implementasikan di ayam kampung. Memang tidak 100%. Kemudian saya banyak literasi dan juga membaca dari berbagai jurnal dan juga dari tulisan-tulisan karya profesor. Nah, tidak semua saya implementasikan karena kembali lagi setiap domisili, setiap daerah itu pasti iklimnya berbeda-beda dan setiap ayam pun beda-beda. Jadi yang saya lakukan adalah banyakin literasi, kemudian riset sendiri dan carilah hal yang paling mudah dan juga sederhana. Tidak perlu harus ikut orang lain, tapi tentukan aja kenyamanannya dalam berbudidaya itu sangat penting. Kalau untuk ketahanan pangan di sini ada sumber protein hewaninya dari telur, ayam kampung, ayam telur ras, dan kemudian protein hewaninya ada dari ikan nila. Waktu dulu pertama kali itu memulainya dengan ayam 2 jantan dan juga 7 betina.
kemudian dibudidaya dan juga dijual dagingnya di momen lebaran yang mana harganya saat tinggi dan uangnya itu dipakai lagi untuk beli bibit baru. Dan sampailah sekarang prosesnya DW Farm masih terus berlanjut. Berarti untuk fokus utama penjualan itu di ayam kampungnya ya? Ayam kampung dan juga telurnya. Dan saat ini setelah berjalan 6 bulan, alhamdulillah di ikannya juga sudah mulai jualan. Kalau sekarang sekitar 188 ekor dan dari yang terjual sekitar totalnya 300 sampai 400 ekor. Untuk jenis ayamnya itu ada ayam kampung, ada juga ayam ras petelur. Kalau untuk ras petelur itu menggunakan Isa Brown strain-nya. Kalau untuk kampung petelur di sini ada Elba dan juga ada ayam Arab. Dan untuk ayam pedagingnya ada Kup 1 dan juga Kup 2. Kalau untuk di DW Farm kebetulan Jabodetabek ini untuk self mix itu tidak memungkinkan karena jatuhnya harganya mahal. Jadi bisa masuk di angka 8.000 bahkan 11.000 per kilo. Nah kalau untuk di DW Farm karena full pabrikan itu masih tergolong murah, jadi memang pakainya full pabrikan yang mana dicampur dengan sayur-sayuran seperti daun pisang muda, kemudian daun pepaya dan juga azolla karena di DW Farm udah punya azolla juga. Kalau di DW Farm ini ukuran kandangnya lebarnya di 80 cm dan juga panjangnya di 1,3. Memang sistemnya umbar tapi lebih ke semi umbar. Jadi bukan full umbar. Untuk satu kamar dari lebar 80, panjangnya 1,3 itu satu jantan 4 betina. Panen telur setiap hari. Dari 4 betina biasanya 3 butir sampai 4 butir. Untuk saat ini DW Farm sudah menjual semua segmentasi, baik dari telur konsumsi, telur ayam kampung atau telur ayam ras, kemudian pitik ya, karena DW Farm tidak menjual di OC gitu. Jadi yang dijual adalah umur 1 bulan ke atas. Kemudian yang ketiga adalah penjualan dari usia pulet atau remaja. Nah, selanjutnya itu DW Farm juga menjual indukan di usia siapan 4,5 bulan sampai 5 bulan. Kalau untuk ayam kampung, telur ayam kampung, DW Farm menjual 10.003. Nah, kalau untuk telur yang fertil itu per butirnya 5.000. Kalau untuk ayam pulet, DW Farm biasanya menjual 100.000 per ekor. Kalau untuk pemasaran, pertama ya, kita jangan melihat dulu dari bagaimana harus kita ngebuangnya terlalu jauh ya. Karena kan banyak orang yang terfokus kemana buangnya, bingung buangnya, tapi mereka sedikit melewati sesuatu hal yang sederhana dan kecil. Justru malah sederhana dan kecil itu malah kalau ketika kita konsisten itu malah banyak. Jadi, nah contohnya adalah kita bisa bikin status di WhatsApp atau mungkin Instagram atau mungkin di Facebook atau di sosial media yang dipunya. Nah dari sanalah ketika ada konsistensi, nah dari situlah ada peluang menjadi lebih besar. Karena di DW Farm itu dimulai dengan hanya jualan di teman kantor, kemudian dari status WhatsApp. DW Farm tidak menerapkan vaksin, jadi DW Farm ini mengandalkan sifat alaminya dari si ayam. Jadi sifat alami si ayam itu kan ada 3 ya, mereka itu mandi tanah, berjemur sinar matahari, dan juga bertengger. Nah jadi DW Farm itu lebih menjaga kebahagiaan ayam daripada memvaksin. Dan alhamdulillahnya dengan metode seperti ini ayam di DW Farm ini sehat-sehat gitu. Jadi kembali lagi sebetulnya segala makhluk hidup itu secara alami mereka itu akan baik-baik saja tanpa vaksinasi dari pabrik. Oke, konsep slow living itu adalah bukan bagaimana kita harus punya tabungan berapa ya, tapi adalah soal mindset. Bagaimana kita itu bisa tetap menghasilkan uang, bisa tetap bekerja, tapi kita sendiri yang mengatur ritmenya, waktunya gitu. Nah, slow living itu bukan tentang nominal,
tapi adalah tentang bagaimana kita produktif. Jadi bukan besarnya suatu income, tapi besarnya berapa rasa syukur kita. Nah, untuk buat teman-teman yang mau memulai slow living dengan berternak dan juga berkebun, cobalah dari hal yang paling sederhana. Kalau misalnya teman-teman adalah wanita, mungkin ibu-ibu, bisa dimulai dengan bertanam. Dari mulai sayuran kangkung, bayam, kemudian cabai, tomat. Dan kalau misalnya dari teman-teman adalah lebih suka berternak, pilihlah ayam kampung ori. Yang mana bisa dibudidaya itu tanpa harus keluar modal untuk membeli mesin tetas. Nah, mulailah dengan 2 jantan dan juga 7 betina. Nah, kemudian hasil dari budidayanya bisa dijual di high season. Kalau misalnya di Jabodetabek, bisa dijual di momen lebaran. Nah, kalau misalnya udah ada jualan, jangan dulu diambil income-nya, tapi puterin lagi buat modal beli bibit baru atau dipakai modal buat beli mesin tetas dengan kapasitas di bawah 30 butir.